Halo guys, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview iPhone Air. Nah, di pertengahan kapan ya? Waktu rilis kan Oktober. Nah, Oktober itu kan harganya ya harga normal SRP-nya waktu pertama kali rilis kan. Nah, terus saya juga lupa sempat ya bulan-bulan November Desember kali ya, atau Januari aku lupa, sempat ada penurunan harga kan untuk iPhone Air. Nah, kedua, setelah penurunan harga itu aku sempat penasaran mau coba keunggulan dari iPhone Air ini karena juga cukup rame positif dan negatifnya dari HP tersebut. Tapi aku masih belum yakin buat nyoba ke iPhone Air karena ya harganya cukup lumayan tinggi ya. Bisa kalian lihat juga waktu pertama kali rilis, dan setelah pengurangan harga itu juga masih lumayan tinggi menurutku. Lalu per April kemarin itu puji Tuhan harganya itu udah lumayan oke ya, yang dimana 256 nya itu startnya di 15.999 ya kalau nggak salah ya, 15.999 atau enggak 16.999 aku lupa. Setahu aku 15.999 yang dimana itu lebih murah daripada iPhone 17 basic. Nah, kalau jujur, kalau misal kayak saya suruh tutup mata gitu, suruh pilih 17 Air atau 17 basic, saya pasti pilih 17 Air, yang dimana chipset yang dipakai juga lebih tinggi, yaitu setara dengan Pro Series. Core-nya cuma dikurangi satu, yang Pro Series aku 6 core, yang ini 5 core. Tapi secara chipset juga sama kan dengan 17 Pro Series, yang dimana 17 base model tuh pakai A19 doang. Tapi yang dikorbankan dari iPhone Air ini ya ultra wide, speaker, sama baterai lebih kecil dibandingkan 17 basic. Oke, lalu singkat cerita, aku cobalah beli, dan tujuan aku ini pengen aku pakai sampai kayak aku gantiin dari Pro Max-ku, yang dimana aku mengambil 512 GB guys. Nah, setelah aku coba pertimbangkan, per April kemarin aku nyoba ngambil di Blibli. Ini pas aku ngambil pun itu aku juga kayak bimbang 256 atau 512. Pas aku cek ya selisihnya lumayan oke. Aku dapat tuh kemarin 512 tuh di 21750 kali ya, 21750-an. Nah, aku cekot lah dan sampailah di tanggal, aku cekot tuh ya April tanggal 15-19an lah. Oke, dan HP-nya itu ini guys. Jujur ganteng. Nah, ini aku mungkin di video kali ini ya aku beritahu alasanku dan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh iPhone Air. Nanti seperti kamera, hasil dan lain-lain mungkin aku buat video terpisah ya. Ya bisa kalian lihat sendiri, ini benar-benar tipis. Bahkan ini aku kasih clear case yang termasuk tipis juga ya. Dan ini bukan dari merek-merek mahal juga, tapi sudah full cover di area kamera control, lalu button on off, lalu switch action button, volume up down. Nah, impresiku waktu unboxing kemarin, benar-benar ini tuh HP yang sangat-sangat nyaman, enak digenggam ya, tangan saya bisa benar-benar sampai mau menyentuh. Terus kedua, nah untuk saya secara pribadi dengan single kamera ini, menurut saya ini sangat oke banget, karena hasilnya pun juga bagus-bagus guys. Hasilnya itu keren banget. Nanti kalau di video ini ada aku spill hasil kameranya, berarti aku spill. Kalau misalnya aku lupa, berarti next video aku buatin hasil beberapa hasil video dan kamera dari iPhone Air. Lalu jujur ini untuk kayak hasil video juga itu bagus. Mungkin ini tidak ada raw foto itu ya, kayak seperti kualitas yang lebih enak diedit buat di Lightroom atau edit fotonya kan lebih enak pakai raw foto, tapi ini nggak ada. Terus kedua, speaker ya. Nah, speaker ini menurutku untuk 1-3 harian mungkin nggak terbiasa. Setelah 5 sampai seminggu semua akan terbiasa dengan single speaker, karena menurutku ya oke-oke aja. Tapi kalau dari penggunaan Pro Max atau Pro Series terus ke sini ya kerasanya tuh cuma kerasa beberapa hari kayak kok beda ya, kok gimana. Cuma
setelah pakai, oke, ini bener-bener enak banget. Terus yang paling aku suka layarnya 6,5 inch, diagonalnya cukup pas, yang dimana ini lebih kecil daripada Pro Max dan lebih besar daripada Pro 17 Pro doang, yaitu yang dimana 17 Pro 6,3, ini 6,5, 17 Pro Max 6,9. Lalu enteng juga, ini enteng banget, sangat-sangat enteng. Terus apalagi ya, ini mungkin kesan-kesanku lah untuk beberapa minggu ini. Mungkin udah aku tes seminggu lebih aku pakai iPhone Air, dan menurutku ini cukup worth it dan cukup layak lah untuk dicoba, karena harganya juga sudah mulai turun dan menurutku udah worth it untuk harga-harga segitu ya. Apalagi yang aku ambil nih 512. Ini 512 GB, tapi mungkin nggak tahu ke depannya, mungkin kalau HP ini aku jual ya, karena kan aku tujuan beli ini kan tujuannya seperti aku awal bilang, mau aku gantiin jadi HP utama. Cuma ya kita nggak ada yang tahu apakah cocok buat HP utama saya, apakah saya tetap stay di 17 Pro Max atau saya ganti ke 17 Air. Jujur kalau ganti pun ya ini cukup enak. Oh, sama baterai ya, saya belum bahas baterai. Nah, ini terakhir aku cas tadi jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5 deh. Jam 5 aku cabut itu 100%. Terus aku pakai buat Shopee, terus aku pakai buat Shopee itu Shopee Food, terus Instagram, TikTok itu berkurangnya di 78 di jam 9. Oke, mungkin next video aku akan coba membuat day in life menggunakan 17 Air, kayak seperti main TikTok dan lain-lain. Ya kesehariannya sampai berapa sih ketahanan baterainya, apakah screen on time-nya bisa tahan lama atau gimana. Nanti aku sambil coba buat kontennya, dan mungkin aku spill aktivitasku yang kayak baterai life-ku. Oke, aku coba bukain ya. Nah, ini guys. Ini coba kita lihat dari sini, screen aktif 6 jam, screen idle. Ya rata-rata itu bisa kayak ini tuh sehari ngecas 2 kali, rata-rata ngecas 2 kali sih. 6, 8, akan ada yang 10 jam, yang 10 jam ini rata-rata biasanya kayak aku buat Netflix, terus Instagram, terus pernah itu aku sampai 11 jam. Nah, 11 jam ini aku pakai Netflix lumayan lama di 3 jam. Ini yang dimana cukup kaget dengan sehari ngecas 2 kali ini bisa screen aktifnya 11 jam. Tapi ini aku kerasa buat Netflixnya itu cukup irit sih guys. Apalagi buat nonton Netflix, YouTube itu cukup irit. Tapi kalau kalian buat Instagram, TikTok dan lain-lain itu lumayan turunnya. Contohnya seperti di tanggal berapa ya ini, di data ini screen aktifnya 7 jam, screen idle-nya 3 jam. Ya average-nya kalau aku simpulin, kalau pemakaiannya seperti TikTok, WhatsApp, Instagram dan sebagainya itu mungkin average-nya di 6 jaman lah. 6 jaman kalian bisa buat main-main handphone ini. Oh iya, terus yang kedua, ini selama seminggu ya, ini udah hampir 2 minggu kali ya. Ini baterai health-ku masih 12. Baterai health 100, cycle count-nya 12. Nah, ini first use saya April 2026. Oke, mungkin aku ya nggak terlalu kepake banget sih storage-nya, cuma ya emang enak sih 512 kan. Apalagi sekarang kan foto-foto makin besar ya megapikselnya, terus size-nya makin besar, sama update software-nya juga makin besar. Apalagi Liquid Blast sangat enak di HP ini. Jadi menurutku 512 itu udah sangat nyaman lah di tahun-tahun sekarang. Tapi ya 256 itu udah the best lah. Cuma kalau misalnya mau lebih lega lagi 512, ini aku baru kepake 94 GB. Aku install Mobile Legends, pernah aku coba buat main sekali, satu gamenya itu berkurang ya 10% sampai 5%, bahkan 15% kalau gamenya lama, kan tergantung gamenya ya. Oke, lalu yang kedua, eSIM. Perihal eSIM ini kemarin aku prosesnya jujur kaget karena sesimpel itu. Apalagi aku pakai providernya ini pakai Telkomsel, yang dimana ini nggak di-endorse sama sekali ataupun gimana. Cuma kemarin tuh pas HP ini dateng di hari Sabtu, lalu aku unboxing jam 2, jam 3 aku ke Grapari di Kota Malang yang di Sarina itu. Dateng kan ada kayak mas-masnya ya, ada kayak salesnya gitu.
ya mau ngapain, terus saya bilang mau migrasi. Kan sebelumnya saya pakai SIM fisik ya, saya mau bilang saya mau migrasi ke eSIM, langsung diberikan nomor antrian. Saya selang duduk cuma nunggu 6 antrian 10-15 menit, datang ke mbaknya, terus bilang kalau mau migrasi tinggal kalau misalnya SIM-nya itu nomor Telkomselnya yang kalian gunakan tuh ada e-bankingnya, mobile bankingnya, itu dimintai data pribadi seperti SIM A, SIM C, itu salah satu. Kalau mbaknya SIM A ya SIM A, SIM C sama KTP. Misal contoh punya SIM C sama KTP dikasih ke mbaknya, setelah itu diproses, udah deh pembayarannya 10.000, cuma 5 menit, masuklah kode QR-nya ke email, langsung tinggal scan, selesai. Langsung itu aku langsung dapat 5G kemarin di Sarina itu. Ya, worth it banget. Ini bener-bener sangat-sangat bagus. The best. Menurutku ini worth it untuk dicoba dan sangat keren lah. Duh, desainnya, tipisnya. Ya ini ganteng guys. Ya saya masih nggak tahu apakah akan saya gunakan jadi HP utama atau tidak. Kalau misalnya enggak ya mungkin saya jual, ya pasti saya jualnya murah daripada harga barunya, karena ya nggak apa-apa. Karena memang saya kalau jual selalu saya kasih bonus seperti tempered glass, casing dan lain-lain. Cuma saya belum tahu kalau saya jual, saya berikan linknya di konten YouTube saya. Cuma next video saya akan coba keseharian saya dari 100 sampai dari keseharian saya dari baterai 100% bertahan berapa jam, lalu hasil foto video dari HP ini. Sekian review dari saya. Terima kasih guys, dan nantikan konten-konten berikutnya.